Sebetulnya kita diturunkan ke bumi ini hanya untuk sholat, hanya untuk bersujud, bukan untuk naik haji. Naik haji itu bagi yang mampu. Bukan untuk membayar zakat. Membayar zakat itu apabila ada objek zakatnya. Bukan untuk bersedekah. Sedekah itu kalau tersisa. Tapi kita hanya disuruh untuk sholat. Meskipun kita dalam kondisi kurang sehat, dalam kondisi sakit, orang miskin, orang kaya, semuanya wajib sholat. Bagi yang tidak sholat, maka dia akan kena hukuman, yaitu berupa dosa. Dan Allah menjadikan sholat ini sebagai sarana untuk minta tolong kepadanya. Wasta'inu bisabri wassalah. Maka mintalah tolong kepada Allah melalui sabar dan juga dengan sholat. Pertolongan seperti apakah salat itu? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, bukan jalan orang-orang yang dimurkai oleh Allah seperti orang-orang Yahudi, bukan jalan orang-orang yang tersesat seperti orang-orang Nasrani, tapi jalan yang diridhai Allah, jalan yang menuju surga dan bertemu dengan Allah Subhanahu ta'ala. Apakah kita mampu sampai ke sana? Insya Allah, apabila kita sholatnya benar. Bagaimanakah kita tahu kalau sholat itu benar? Marilah kita cocokkan perintah sholat itu dengan ayat-ayat Al-Quran. Wa aqimus sholata wa atu zakata warka'u ma'rokiin. Dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Artinya apa? Semangat Al-Quran menganjurkan kepada kita untuk sholat bersama orang-orang yang sholat. Artinya kita dianjurkan untuk sholat berjamaah, rukuk bersama dengan orang-orang yang rukuk. Sehingga Imam Hambali mengatakan tidak ada sholat wajib kecuali dengan berjamaah. Oleh karena itu saya sampaikan kepada jamaah sekalian, jangan senang-senang sholat wajib di rumah, karena ada salah satu imam yang kita ikuti mewajibkan bahwa sholat wajib hanya berjamaah. Jamaah yang dirahmati Allah, bagaimanakah dengan wanita? Apakah wanita juga harus berjamaah? Iya. Allah sampaikan kepada Maryam, ya Maryam uqnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'rokiin. Hai Maryam, taatlah kepada Tuhanmu, sujud dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Itu artinya apa? Wanita pun disuruh sholat berjamaah apabila tidak mendatangkan fitnah, apabila perjalanan dari rumah ke masjid tidak ada huru-hara, apabila rumah yang ditinggalkan aman, maka sebaiknya wanita pun juga harus berjamaah. Kapan kita melaksanakan sholat itu? Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sholat itu wajib dan sudah ditentukan waktu-waktunya. Ada sholat subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Waktunya sudah ditentukan. Bisa jadi sholat subuh yang tadi pagi kita lakukan akan berbeda dengan sholat subuh besok, jauh berbeda dengan sholat subuh sebulan yang lalu. Begitu juga sholat asar yang kita lakukan pada hari ini berbeda dengan sholat asar 30 tahun yang lalu, berbeda. Oleh karena itu janganlah suka menunda-nunda sholat wajib. Usahakan jangan sampai mengkodok, karena waktu-waktu sholat itu berbeda. Kecuali yang sudah terlanjur, silahkan kodolah sholat ketika kita masih remaja, banyak kenakalannya. Tapi ke depan usahakan jangan sampai kita terlewat, karena waktu sholat itu hakikatnya berbeda. Bagaimana cara sholatnya? Nabi sampaikan, Shollu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah
seperti kamu melihat aku sholat. Itu artinya apa? Nabi mengajarkan cara sholat dalam bentuk yang sederhana. Oleh karena itu para jamaah sekalian, agar sholat kita benar, maka lihatlah orang-orang yang kita pandang sholatnya benar. Lihatlah para ustadz, para imam, ikuti mereka, insya Allah sholatnya benar. Para jamaah yang dirahmati Allah, apabila kita sudah melaksanakan sholat, dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam seperti yang diperagakan oleh Nabi kita. Kemudian sholatnya berjamaah, kemudian juga waktunya tepat. Apakah itu berarti sholat kita sudah benar? Belum, karena masih ada ayat lainnya. Bisa jadi sholat kita itu membuat kita celaka. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Maka celakalah orang-orang yang sholat. Kenapa celaka? Karena mereka lalai di dalam sholat. Lalai bukan karena lupa bilangan sholatnya, lalai bukan karena dia tidak membaca Al-Fatihah, lalai karena belum berwudu, bukan. Tapi lalai karena ketika mereka sholat ingin dilihat orang. Wa yamna'unal ma'un, dan orang yang sholat tadi tidak bisa melakukan kebaikan, tidak bisa memberikan pertolongan kepada orang lain, tidak suka saling tolong kepada orang lain, kepada tetangga, kepada teman dan semuanya. Maka orang meskipun sholat, Allah katakan mereka adalah termasuk orang-orang yang lalai. Apabila kita sudah sholat, sudah benar berjamaah, sudah suka menolong orang lain dan tidak riya, apakah sholat kita itu sudah benar? Belum, masih ada ayat lainnya. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah diri kita, dirimu, untuk melakukan hal-hal yang keji dan mungkar. Sholat itu seharusnya mencegah kita untuk melakukan kedzaliman. Tidak boleh kita melakukan kemaksiatan. Itu baru sholatnya yang benar. Jadi betapapun khusyuknya sholat kita, bagus sholatnya, berdirinya, rukuknya, sujudnya, tetapi kita tidak mau membantu orang lain, maka sholat kita masih belum benar. Betapapun hebatnya sholat kita, khusyuknya sholat kita, tapi kita masih melaksanakan kemaksiatan, maka kata Al-Quran sholat kita belum benar. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Dan sesungguhnya sholat yang benar itu sungguh berat, illa 'alal khashiyin, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Hanya orang khusyuklah yang bisa melakukan itu semuanya. Lalu orang yang khusyuk itu bagaimana? Alladzina yadununa annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang ketika sholat dia ingat bahwa dia akan meninggal dan akan menemui Tuhannya. Betul-betul ingat. Yaitu orang-orang ketika menolong orang lain, dia ingat bahwa dia akan mati. Pertolongan dia adalah karena Allah. Dia ingat ketika di kantornya, apa yang dilakukan semata-mata adalah karena Allah, karena ingat dia akan meninggal. Itulah orang-orang yang khusyuk. Khusyuk di dalam sholat, khusyuk dalam pekerjaan, khusyuk dalam pergaulan, dan semuanya haruslah khusyuk. Kalau kita nonton bola bisa khusyuk, kenapa dalam sholat kita tidak khusyuk? Kalau mancing saja kita berjam-jam bisa khusyuk, kenapa kita tidak bisa? Dan Allah wanti-wanti, hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Allah wanti-wanti mengingatkan kita disuruh menjaga semua sholat kita. Kita disuruh memelihara sholat kita, juga sholat wusta. Apa itu sholat wusta? Sholat yang pada saat itu kita mau melakukan berat rasanya, malas rasanya, tapi kita lakukan sholat itu, maka itulah sholat wusta. Bisa jadi sholat wusta itu ada pada subuh karena kita berat untuk bangun. Bisa jadi kita menemukan sholat wusta itu ada di sholat duhur karena kita capek baru pulang dari sawah. Bisa jadi sholat wusta itu adalah sholat asar karena kita tanggung ada di sawah. Itulah sholat wusta.
Kalau kita melakukan sholat wusta itu, maka pahalanya besar sekali. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani